Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikannya buat saya, buat dari Pak Herman, buat saya boleh berbagi firman di tempat ini. Ya, tadi saya masuk lihat ada beberapa yang sudah hadir di Victory juga ya. Ada sukacita? Kita percaya. Hari-hari ini saya kalau tulis renungan ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tuh kasih sesuatu motivasi buat hidup saya. Kamu jadi motivator buat orang-orang di akhir zaman ini punya semangat. Amin. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini akan datang masa-masa yang sukar, yang jahat akan semakin jahat. Dan saudara nggak bisa lari dari keadaan hidup saudara bahwa keadaan yang makin sukar, orang yang makin jahat berhadapan dengan kita. Tapi yang perlu saudara tahu hari-hari ini, saudara nggak perlu lari. Karena ketika kita berlindung di dalam lindungan yang maha tinggi, kita akan aman terkendali. Amin. Tidak ada perlindungan lain yang lebih tinggi. Mazmur 91 berkata, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin saudara. Itu yang membuat saudara hari-hari menghadapi badai apapun, saudara tidak perlu berkecil hati. Amin. Saya di tempat Tuhan hari ini kasih karunia. Kalau orang berkata ya, bahwa apakah saya sekolah Alkitab? Saya bilang saya bukan pendeta Keluaran, tapi saya pendeta Kejadian hidup. Amin. Saya benar-benar belajar saudara. Saya belajar bagaimana satu proses yang Tuhan berikan saya untuk lewati. Itu tidak mudah gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau orang berkata, sering teman saya berkata gini, Eli, kalau lihat upahnya hari ini saya yang mau, tapi kalau melewati prosesnya semua nggak akan yang mau. Nggak ada saudara. Yang namanya ada hasil harus ada proses. Ya, dan hari-hari ini saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya itu semua digenapi dalam hidup saya. Bahwa penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat hidup saya. Amin. Saya bisa berdiri hari ini, saya bersyukur. Kalau dulu saya cuma hidupnya nangisi masalah. Tiap kali saya didoain pendeta, saya berdoa, saya cuma ingat sama Tuhan. Tuhan kapan? Masalah saya selesai kapan Tuhan? Saya datang ke ibadah, saya cari persekutuan doa. Mungkin seperti saudara alami. Saudara datang di tempat ini, saudara cuma berharap Tuhan urusi masalah saya, selesaikan masalah saya. Ketika saudara pulang dan saudara tidak berhadapan dengan masalah tanpa selesai, masalah semakin berat, saudara akan kecewa karena pola pikir saudara keliru. Saudara cuma egois mikirin hidup saudara sendiri. Saudara berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya dulu juga seperti itu. Ketika saya mengalami kesakitan, tekanan, saya cuma mikir Tuhan, katanya Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Ternyata masalah saya tambah berat. Doa saya nggak dijawab. Dan ketika saya tahu, saya berjalan dengan proses. Ketika saya belajar mengikuti arusnya Tuhan, sekalipun jalan-jalannya tidak terselami oleh hidup saya, tetapi saya tahu rancangannya terselami buat hidup saudara dan saya. Amin. Bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan penuh harapan. Itu selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Kita ini sudah didesain sama Tuhan lebih dari pemenang. Saudara dan saya akan dijadikan kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Amin. Itu ending hidup saudara dan saya adalah happy ending. Amin. Tidak perlu berkecil hati. Justru hari ini saya coba menangis, bukan lagi lihat masalah saudara. Saya nangis setiap kali saya mengingat betapa kebaikan Tuhan di tengah masalah saya. Saya mengingat betapa anugerahnya selalu baru setiap pagi. Ketika saya mengalami masalah, saya masih bisa bersuka cita. Saudara lihat hidup saya penuh stres, tidak wajahnya. Tidak saudara, karena saya punya Yesus. Amin. Setiap hari saya tahu saya berjalan dengan anugerah dan kasih karunia-Nya yang tidak pernah habis-habisnya. Ketika saya diizinkan melewati badai, ketika saya diizinkan melewati lembah kekelaman, tangan Tuhan akan menarik saya kepada air yang tenang. Padang gurun yang berumput hijau. Amin. Itulah janji Tuhan. Dan ketika kita percaya saudara, hari ini saudara datang, mungkin saudara membawa banyak beban, dan saudara hanya berharap Tuhan urusi masalah saya,
pulang dari tempat ini, ubah hidup saudara, ubah pola pikir saudara. Kalau saudara berkata bahwa Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Seringkali kata-kata ini melemahkan, yang membuat saudara sering protes sama Tuhan. Tapi pernahkah satu kali waktu saya merenung kata-kata ini, Tuhan memberikan saya rema. Tuhan berkata seperti ini, ketika engkau cuma memikirkan nasibmu, ketika engkau cuma memikirkan masalahmu, ketika aku di pihakmu, siapa lawan? Dan kau tidak pernah berpikir bahwa ketika aku di pihakmu, aku juga berharap bahwa standar hidupmu, karaktermu menjadi serupa dan segambar dengan aku. Amin. Amin saudara. Ketika itu berbicara, saya seperti tertampar. Saya berpikir bahwa hidup ini hanya Tuhan urusi masalah saya, sehingga masalah-masalah. Dan saya cuma berpikir bahwa mujizat itu ketika masalah saya selesai. Tapi hari ini saya mengerti, mujizat Tuhan terbesar dalam hidup saya ketika saya diubahkan dari Eli yang lama menjadi Eli yang baru, ciptaan yang baru, yang bisa membawa berkat buat banyak orang. Dan ketika orang melihat kehidupan Eli, orang bisa memuliakan Bapa di surga. Amin. Itu mujizat kerennya. Dan ketika saya tangkap itu, saya berjalan. Saya tidak lagi loyo saudara. Saya ngerti pola pikir Kristus. Tuhan cuma berkata gini, Eli, ketika engkau menghadapi masalah, aku tahu engkau sedang mempunyai masalah. Dan dua hal yang Tuhan lihat, aku tahu engkau lagi mengalami masalah. Mungkin saudara datang, saudara mengalami keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, Tuhan tahu. Tanpa saudara berteriak-teriak minta tolong, matanya sedang tertuju kepada kita. Amin. Tapi buat Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami masalah, Dia melihat masalah dalam hidup saya jauh lebih penting untuk Tuhan selesaikan. Karena Tuhan berkata, Eli, ikuti apa yang aku mau. Kalau engkau berkata bahwa aku mau berjalan bersama Tuhan, ketika Tuhan di pihak kita, berarti engkau harus taat dengan apa yang aku mau. Engkau harus taat dengan kehendakku. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau. Dan Tuhan berkata, hidupmu harus mulai mencapai standarku. Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Amin. Dan Tuhan berkata pada diri saya, engkau tidak lagi berjalan dengan masalah demi masalah. Masalah itu waktuku. Aku akan membuat semuanya indah pada waktunya. Karena aku tahu, Tuhan bilang, aku sutradara dalam hidupmu. Aku tahu persis apa yang akan aku lakukan buat engkau. Dan Tuhan adalah penulis yang sempurna. Dia tidak butuh penghapus untuk menulis skenario hidup kita. Sekalipun hari ini saudara bercucuran air mata, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Dia tahu persis apa yang saudara alami. Bahkan tulisan tangannya menulis bahwa hari ini saudara bercucuran air mata. Saya kalau melihat bahwa kebaikan Tuhan, saya selalu nangis. Saya selalu berkata, Tuhan, siapa saya? Saya kalau mau jadi orang tinggi hati, saya cuma ingat saya adalah debu dan kembali pada debu. Itu yang membuat saya nggak mau sombong, Tuhan. Melewati proses yang gak mudah buat hidup saya. Itu yang membuat saya hari ini sangat bersyukur. Kalau saya nggak mengalami masalah, saya nggak dihancurkan Tuhan. Saya cuma sebagai hidup Eli yang lama. Hidup saya hanya sosialita, gosip sana, gosip sini, hanya taunya itu. Tapi ketika Tuhan izinkan saya melewati dapur api, saudara, memang tidak mudah saudara buat hidup ini. Tapi percayalah saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Amin. Saya dulu tidak merasa bahwa saya orang yang bakal dipilih Tuhan. Kalau saya melihat orang bisa melayani Tuhan berapi-api, saya cuma gini, kapan saya Tuhan? Itu selalu saya lakukan. Kalau saya berkata bahwa orang bisa bawa jiwa-jiwa, saya cuma berkata, kapan saya bisa Tuhan? Tapi ketika saya taat, Tuhan berkata, ikuti aturanku. Kita baca ayatnya, Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam
kekudusannya. 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Dan ketika saya tahu saya harus berjalan dengan apa yang Tuhan mau, saya tidak lagi pusing dengan masalah. Ketika masalah itu terjadi, ketika sesuatu kejadian hidup yang menyakitkan itu terjadi, saya ingat kata-kata Daud. Daud berkata, setiap kejadian hidupku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau berbuat. Amin. Walaupun hari ini saya mengalami mungkin kejadian hidupnya tidak enak saudara, tapi ujung-ujungnya keajaiban Tuhan itu terjadi. Di saat kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, ya, saudara baca ayat ini, saudara seringkali kita cuma fokus kepada yang fisik, masalah demi masalah. Dan iblis selalu memakai masalah yang nyata terjadi itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Kita nggak sadar. Ketika saya tidak mengerti pola pikir Kristus, saya hanya berdoa berhari-hari datang ke tempat ibadah. Saya cuma cari pertolongan tangannya. Saya tidak pernah cari wajahnya bagaimana hati Tuhan. Tapi ketika saya mengerti, dulu ketika saya hidup di dalam kebaikan Tuhan, gampang nggak ngomong, oh Tuhan, kau luar biasa, kau baik. Tapi ketika kita mengalami masalah, apakah kita masih tetap bisa berkata, Tuhan itu baik? Justru kebenarannya saudara, ketika saudara sedang mengalami masalah, ketika saudara sedang mengalami kesesakan, kesakitan hari-hari ini, maka Tuhan lebih tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Logikanya, saudara punya anak yang sedang sakit sama yang sehat, saudara lebih perhatikan yang mana? Pasti yang sakit, yang butuh ditolong. Tuhan itu sekarang sedang memperhatikan saudara yang lagi letih lesu. Makanya Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Nanti kita bahas ayat itu. Hari ini ketika kita fokus kepada apa yang terjadi dalam hidup, saudara tidak lagi menuntut kapan masalah selesai. Saudara akan fokus dengan hidup kekudusan saudara. Saudara akan hidup dengan karakter saudara. Pernah satu kali proses 2 tahun terjadi, saya protes sama Tuhan. Kapan masalah saya selesai? Saya sudah berusaha saya sudah melayani Tuhan, saya protes. Saya sudah taat, saya sudah pulihkan banyak orang-orang yang bermasalah datang kepada saya dan orang lain pulih, saya belum. Dan satu kali saya berdoa, Tuhan bilang gini, percuma kalau aku selesaikan kamu cepat-cepat, tapi setelah pulih, karaktermu tetap serupa dengan dunia. Engkau tetap egois, engkau tetap suka marah, engkau tidak bisa rendah hati, engkau tidak bisa lemah lembut. Nol. Tapi dengan perpanjangan waktu Tuhan berkata, aku bangga terhadap hidupmu hari ini. Karena sekalipun engkau masih dalam masalah, engkau sudah menunjukkan bagaimana perubahan hidupmu. Amin. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Ketika saudara ngerti, saudara cuma mikirkan kapan yang di luar selesai. Tetapi Tuhan tetap berkata gini, kapan dalammu selesai. Akibatnya saudara dan Tuhan itu tidak sejalan. Saudara cuma mikirin kapan masalah saya selesai, sedang Tuhan juga berusaha kapan hidupmu berubah. Jujur, saya mengalami masalah rumah tangga. Ketika saya melihat suami saya jatuh dalam dosa, saya cuma minta sama Tuhan, kapan orang ini dirubah Tuhan? Kapan Tuhan? Saya nggak pernah tunjuk hidup saya. Saya cuma berkata, kapan Tuhan? Kapan? Satu kali ketika saya selesai berdoa, Tuhan bilang gini, kamu ini jangan ribut sama suamimu terus. Pil pahit, aku lagi nggak ngobatin suami, aku lagi ngobatin kamu. Pil pahit ini buat kamu supaya kamu sehat secara rohani. Ketika kamu sehat, kamu tahu posisimu sebagai penolong. Ketika engkau sehat, engkau akan bisa tolong suamimu yang lagi sakit, anak-anakmu, sehingga seisi rumahmu akan sehat. Amin. Saudara jangan lihat sekitar saudara hari-hari.
Keadaanmu belum sehat itu adalah alat Tuhan buat kita menjadi sehat secara rohani terlebih dahulu. Amin saudara. Amin. Ketika saya tahu saya berjalan, saya lagi tidak musingin masalah. Masalah mulai terjadi. Ketika ada sesuatu yang menyakitkan hidup saya, ketika saya melihat hidup saya disakiti. Kalau dulu saya berjuangnya dengan fisik. Perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, Efesus 6 ayat 12, tapi melawan roh jahat di udara. Ketika saya tidak mengerti pola pikir Kristus, saya itu ajak berantem terus suami saya, ya. Ketika dia menyakiti hati saya lebih lagi jagoan, ya. Saya bisa, dia satu kata, saya bisa 100 kata. Wow. Tapi ketika saya mengerti bagaimana Tuhan berkata, Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah, saya pukul dan hidup saya sendiri. Ketika ada hal yang menyakitkan, saya berjalan dengan orang. Tuhan bilang ini, kamu jangan lihat suamimu, itu alat. Alat juga dipakai iblis. Ketika orang dipakai iblis, dia tidak tahu apa yang dia perbuat dan dia ucapkan. Kalau hari ini perbuatannya menyakitkan kamu, ucapannya menyakitkan kamu, kamu harus maklum. Karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat dan dia ucapkan. Jadi kamu yang tahu kebenaran. Kalau kamu berjalan dengan aku adalah kasih. Allah adalah kasih. Amin saudara. Apa yang saya lakukan? Ketika ada keadaan yang menyakitkan hati, saya jangan pukul hidup saya. Eli harus sabar. Eli harus rendah hati. Eli harus mengampuni. Eli harus mengasihi. Nggak boleh ada kepahitan. Gampang nggak saudara? Bercucuran air mata saudara. Nggak gampang. Mengikut Kristus, pikul salib sangkal diri, itu adalah bagian yang harus kita jalani. Saudara mimpi, kalau saudara berkata aku mau mengikutmu Tuhan, tapi tanpa salib dan sangkal diri, mimpi saudara. Kita bukanlah anak-anak yang gampang. Kita adalah anak-anak pewaris kerajaan surga. Amin. Amin. Kita percaya, saya sendiri sebagai gembala, ya, di persekutuan doa tadi saya sempat ngomong sama Pak Herman. Saya berjalan jadi percaya Tuhan jadi gembala, itu tidak mudah. Ya, kita percaya kalau gereja ini bisa berjemaat dengan begini banyak orang. Saya percaya gembala saudara itu bukan hanya jadikanlah semua bangsa muridku, tapi dia sudah mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada hidupnya untuk menjadi berkat buat saudara. Artinya pasti ada warisan keteladanan Pak Herman buat jemaat. Amin. Saudara jangan berkata hari-hari ini giat cari jiwa-jiwa, giat ayo, tapi saudara tidak jadi teladan, tidak bakal saudara punya buahnya. Saya tadi sudah bersaksi, saya bilang victory buat hidup saya. Ketika saya mendirikan victory, itu cuma 15 orang dan saya cuma sama mama saya. Dan ketika ada 7 pendoa yang mendukung saya pikir hidup saya sudah kuat dengan 7 pendoa. Tapi ternyata 7 keluar semuanya saudara. Tapi saya tahu di tengah isu yang tidak baik, ya, kalau saudara tahu bahwa isu-isu tentang victory yang wah di mana-mana. Saya sampai nangis saudara. Ketika saya nangis di hadapan Tuhan, saya hampir menyerah. Makanya hati-hati ya saudara. Mulut-mulut kita ini jangan sampai menghakimi seorang hamba Tuhan. Ya, sekalipun kalau kita belum tahu nyata, kita jangan sampai. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya nggak hidup dari pelayanan. Saya bukan kejar tayangan, saya bukan kejar setoran Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya stop, mengundurkan diri, saya akan stop. Tapi Tuhan berkata, kamu harus maju dalam pelayanan. Dan ketika ada beberapa hamba Tuhan berkata bahwa hidup saya nggak boleh naik mimbar karena saya dan suami belum selesai, saya nangis. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bilang ini, hidup ini prinsipnya harus menabur dulu baru menuai. Kalau kamu kepingin masalahmu selesai baru kamu keluar, berarti kamu tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Berarti kamu mau menuai dulu dong baru nabur. Dan ketika saya mengikuti aturan Tuhan, saudara lihat, ketika keteladanan itu terjadi, tidak bisa manusia membendung buahnya. Hari ini Victory berkumpul setiap minggu 200 bahkan 250 wanita saudara.
Amin. Dan ketika itu Tuhan percayakan saya, baik ibu-ibu buka di Jakarta dan sekarang ada di Bali. Semua bukan buat gagah saya, tapi ketika saya tahu hidup saya, pemenang adalah sejati adalah ketika Kristus hidup di dalam hidup saya, maka saya percaya buah-buah roh, buah-buah kebenaran itu pasti terjadi. Dan saya berjalan tidak lagi mengurusi masalah. Saudara, hari-hari ini kita dihadapkan dengan keadaan yang makin buruk, ya. Tolong sampai jam berapa ya? Saya sering kali kalau khotbah itu diginiin sama panitia ya, karena kalau saya sudah khotbah itu sudah kebablas gitu ya. Tolong kalau sudah waktunya ya. Jadi gini, kita sebagai orang benar, kita itu merasa gini, Tuhan, ketika saya hidup benar, ketika hidup saya taat, saya berharap bahwa saya nggak ada masalah. Kita tahu bahwa Mazmur 34 ayat 20 yang berkata gini, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan meluputkannya. Amin. Amin. Orang benar bisa mengalami kemalangan nggak berarti? Bisa. Tapi ada tangan Tuhan yang pasti meluputkannya. Amin. Amin. Yang penting hari-hari ini saudara punya semangat. Ketika saudara tidak bisa move on dengan masalah, saudara cuma fokus. Hati-hati, berarti saudara sudah masuk dalam jebakan iblis, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi ketika saudara berjalan maju, ketika saudara tidak pusingkan lagi, kita buka ayat tadi, Ibrani 10 ayat 38, kita baca ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak berkenan ya. Ketika masalah terjadi, pakai kacamata iman kita. Hari ini tidak melihat jawaban yang baik, hari ini mengalami kemalangan. Tapi ketika saudara tidak menyerah, saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara mulai berjalan dengan aturan main Tuhan, bahwa hidup saudara harus makin berkurang, Kristus makin bertambah. Maka kemalangan itu akan dilalukan. Amin. Amin. Semua kemalangan itu akan Tuhan luputkan. Amin. Yang kedua adalah Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang berkata gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Mungkin saudara datang ke tempat ini dalam keadaan jatuh. Ya, saudara berkata gini, mimpi kali saya bisa bangkit. Ya, rasanya sudah tidak ada harapan. Keadaan berharap itu nol rasanya. Ya, tapi kelihatan gagalnya sudah 100%. Percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Janjinya selalu ya dan amin. Dia tidak pernah gagal. Berarti tingkat kegagalannya 0%. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, amin. Tapi kalau saudara cuma merenungi kegagalan, saudara cuma merenungi hidup saya jatuh Tuhan hari ini, ya sudah. Kalau saudara hari ini cuma merenungi kejatuhan saudara dan saudara tidak melihat bahwa saudara tidak pernah gagal berjalan bersama Tuhan, saudara akan tergeletak. Amin. Tapi ketika saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang menjadikan kita semua lebih dari pemenang, saudara akan berjalan maju. Sekalipun hari ini saudara berjalan maju dengan bercucuran air mata, saudara berkata, aku tidak akan takut. Amin. Karena firman-Nya berkata, engkau pulang akan bersorak-sorai. Amin. Tidak ada kata di firman Tuhan pulangnya dengan tangisan. Ketika kita berjalan maju, hari ini mungkin saudara mengalami perjalanan maju harus bercucuran air mata, nggak usah takut. Saya ngalami yang namanya air mata sudah habis saudara, ya. Tapi ketika saya tidak menyerah, saya tahu. Satu kali saya berdoa pagi, wah Tuhan tuh keren. Pokoknya gini saudara, saudara nggak perlu tahu banyak tentang apapun di dunia ini yang saudara ngalami masalah. Saudara tidak perlu bingung ketika masalah terjadi, panik. Ini pengalaman hidup saya. Saudara tidak perlu tabrak cari pendeta sana, pendeta sini, dan saudara bingung. Dulu saya seperti itu, saya bingung. Karena tiap yang saya minta ada yang aneh-aneh. Ada yang kasih saya minyak, harus dilumurin, banyak-banyak gitu ya. Itu cuma cara.
Tapi sebenarnya ketika kita mengalami masalah dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Mintalah maka kamu akan mendapat. Dan ketika kita minta kehendak-Nya, Dia pasti berikan apa yang kita mau. Seringkali kenapa kita tidak mendapat jawaban? Karena kita minta kehendak kita, mau-maunya kita. Kita atur Tuhan. Ketika saya mengalami tekanan, saya cuma berdoa, saya datang sama Tuhan. Apa Tuhan yang jadi kehendak-Mu dalam hidupku? Dan satu kali saya pernah nangis, saudara. Namanya manusia ya, daging dijivit masih bisa sakit ya saudara. Tuhan tuh bilang ini, Eli, kamu jangan pusingin dengan masalah. Kamu tidak pernah lihat di alam roh apa yang terjadi. Saya bilang, apa Tuhan? Ketika engkau bereaksi benar, nanti saya ajarin ya, bereaksi benar itu bagaimana. Ketika engkau bereaksi benar, sekalipun masalah ini terjadi, kau tidak pernah tahu bahwa aku sedang menarik engkau selangkah demi selangkah dan engkau sudah mendekati garis finish. Amin. Sekalipun ini keadaanmu kelihatan bertambah berat, tidak masalah karena Tuhan melakukan mujizat tanpa perlu bukti. Amin. Dan ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Itulah cara kerja Tuhan. Jadi saudara tidak perlu pusing dengan keadaan ini mau seberat kayak apapun. Tapi ketika saudara sudah bereaksi benar, langkah saudara semakin dipercepat. Amin. Saudara cepat ditarik garis dan ketika kaki itu mendekati garis finish, hanya balik telapak tangan. Amin. Makanya kadang-kadang kita berpikir, oh alah, cuman kayak gini toh Tuhan. Karena Tuhan mau ini hidup kekudusan. Ya, fokusnya diganti saudara. Mulai sekarang ganti. Datang ke tempat ini bukan karena kau saudara mau masalah saudara selesai. Datang ke tempat ini sekalipun pulang belum selesai, tapi pribadi saudara sudah menyerupai serupa dengan segambar dengan Kristus. Nah masalah. Ketika saya masalah belum selesai, tapi suami saya, orang sekitar saya melihat, kok berubah ya? Sekarang jadi sabar. Tidak gampang emosi, tidak gampang meledak-ledak. Dan mereka melihat bagaimana rahasianya saya bisa tetap bersuka cita. Muka saya nggak muka kayak Daniel. Sekalipun ada beban yang berat, karena saya tahu pikul lakuk yang kupasang. Amin. Matius 11 ayat 28 itu ayat yang membuat saya kuat. Ketika saya baca ayat ini, saya merenungkan ketika Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan. Pikiran saya, waktu saya datang sama Tuhan, selesai masalah saya. Nggak peduli Tuhan, gimana pokoknya selesai. Salah saudara. Ayat berikutnya berkata gini. Kita baca aja sama-sama ya, supaya saudara ngerti. Matius 11 ayat 28, kita baca ayat 29 ya. Ketika kita berharap bahwa masalah selesai, tapi ayat berikutnya, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Jadi ketika kita datang, Tuhan bilang ini nggak bisa tanpa proses. Tetap jalani pikul salib sangkal diri. Karena ketika proses itu terjadi, itu ada proses pembelajaran supaya engkau belajar rendah hati dan lemah lembut. Amin. Berkata, saya dikasih Tuhan pelajaran luar biasa. Bisu, tuli, Mazmur 38 ayat 13-16 dan rendah hati lemah lembut. Ketika saya mau melakukan segala sesuatu, saya emosional, saya ingat rendah hati lemah lembut, bisu dan tuli. Kepadamu Tuhan aku berharap. Amin. Amin saudara, itu proses transformasi. Jadi ketika saudara belajar pikul salib sangkal diri, secara tidak langsung hidup saya, saudara dan saya itu dirubah dari dalam. Amin. Amin. Yang ketiga, Mazmur 55 ayat 23 ya, yang berkata gini, serahkan kekhawatiranmu ya kepadanya. Dan di situ gini, tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah ya. Apakah seorang benar itu bisa takut khawatir? Pasti. Goyah bisa? Bisa. Tapi ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, kita tidak akan selamanya dibiarkan goyah. Amin. Amin saudara. Dan ini yang saya lakukan setiap hari. Saudara boleh tiru ya.
ketika saya takut khawatir, saya ingat firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan hidupmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Dan saya ingat di Mazmur 37 ayat 5 yang berkata gini, serahkan kekhawatiranmu kepadaku dan percaya, maka aku akan bertindak. Amin. Ketika iblis mengintimidasi saya dengan keadaan buruk, jujur, pikiran takut, khawatir itu otomatis terjadi. Tapi ketika saya tahu dua kebenaran ini, saya berkata, ketika aku takut tentang rumah tanggaku, ketika aku khawatir tentang suamiku, aku memilih untuk menyerahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran, semua takutku akan keadaan yang buruk, dan aku mempercayaimu Tuhan. Dan ketika aku percaya, maka janjimu, engkau pasti bertindak memelihara dan memulihkan keadaan hidupku. Amin. Amin, saudara. Wow. Saudara, kalau saudara punya iman seperti itu, iblis keder, saudara. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa otoritas kita sebagai anak Allah, ketika kita bisa dalam nama Yesus lari, dalam nama Yesus semua roh-roh. Saudara, ketika saudara tidak punya wibawa Allah, iblis berkata, siapa engkau? Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, baik di dalam satu hal, kita taat akan firman-Nya, dan kita berkata bahwa imanmu yang menyelamatkanmu, iman kita yang merubah keadaan hidup kita, maka hal yang buruk akan dirubah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi ketika kita memilih takut dan khawatir, saya paling gak mau, saudara. Karena ketika takut dan khawatir, Tuhan bilang ini, ya kamu takut aja. Kelihatannya simpel ya. Padahal Tuhan sering kali ngomong jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika kita takut dan khawatir, kita berpikir terus takut khawatir, berarti Tuhan bilang kita sedang mempercayai bahwa yang buruk sedang terjadi. Jangan mau, saudara. Takut khawatir malah membuat masalah makin buruk. Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Daripada takut khawatir, lebih baik tadi seperti saya ajarkan. Ketika aku takut Tuhan, aku memilih untuk percaya kepadamu. Dan ketika aku percaya, wow, engkau pasti bertindak, memelihara dan memulihkan keadaan keuanganku, keadaan rumah tanggaku, keadaan kesehatanku. Keren gak, saudara? Dan Tuhan yang dari atas berkata, wow, jadilah menurut imanmu. Amin. Amin, saudara. Pulang dari tempat ini, semuanya diubahkan Tuhan. Amin. Saudara tidak akan lagi berjalan dengan masalah. Masalah boleh berlanjut, tapi kasih setianya tidak pernah jauh dari hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara berkata, Tuhan adalah segala-galanya buat hidup saudara. Sering kali kita nyanyi, kaulah segalanya, ya. Tapi jujur, ketika zona nyaman, itu terusik dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada hal buruk yang Tuhan izinkan menimpa, saudara tidak berkata lagi kaulah segalanya. Saudara kecewa sama Tuhan, saudara marah. Dan Tuhan berkata, berarti masalahmu segalanya, bukan aku. Berarti zona nyaman lebih penting daripada Tuhan, daripada aku. Tapi kalau saudara berkata bahwa Tuhan adalah segalanya, ketika hidup saudara dipaksa keluar dari zona nyaman, gak masalah. Yang penting ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Saya gak lama-lama, ya. Kita percaya bahwa hidup ini terlalu singkat, saudara. Ya. Kalau saudara capek hari-hari ini, saudara datang di tempat ini, ya, saudara bilang, saya capek Tuhan. Saya capek putar-putar terus di padang gurun seperti saya. Pernah satu kali saya nangis, saya capek Tuhan. Ketika saya berharap keadaan saya baik, saya nggak melihat. Malah keadaan malah tambah buruk, bukan saya nggak beriman, saya sudah beriman, saudara. Tapi ketika saya mengerti, dan Tuhan berkata, apakah kamu sudah merubah hidup? Saya bilang, sudah Tuhan, belum. Karena yang tahu standar hidup saudara dan saya adalah Bapa di surga. Dia tahu.
bagaimana di hidup daging saudara masih dihidupi. Dan ketika harga diri saya sepertinya diinjak-injak. Satu kali saya pernah nangis, saudara. Dan Tuhan cuma berkata gini, Eli, engkau tidak perlu nangis. Tuhan tidak pernah jadi orang lebay. Ketika saya nangis, Tuhan tidak pernah kasihan Eli, enggak. Tapi Tuhan selalu bangkitkan semangat saya. Tuhan bilang, Eli, engkau tidak perlu nangis. Ketika engkau mengorbankan harga dirimu diinjek-injek, engkau harusnya bersyukur. Karena ketika kerajaan harga dirimu habis, engkau sedang membangun kerajaan Allah tinggi-tinggi. Amin, saudara. Amin. Itu kerennya Tuhan. Tuhan tidak pernah ajak saya kalau hati-hati kalau doa ada yang lebay-lebay, bukan Tuhan, saudara. Ya. Air mata kita ditampung dalam Tuhan, tapi Tuhan nggak mau anak-anaknya di akhir zaman lebay. Dikit-dikit disakitin nangis, dikit-dikit dikatai orang, dikosipin nangis. Punyalah mental-mental pahlawan di akhir zaman. Tuhan sedang mencari. Kalau iblis hari-hari ini gencar membawa anak-anak Tuhan ke jalan yang salah dengan fokus pada masalah-masalah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan fokus dalam hidup kekudusan. Ketika yang dari dalam keluar, setiap orang yang melihat akan menikmati buah-buah roh hidup saudara dan saya. Orang akan datang ke tempat ini lebih banyak lagi. Ketika setiap orang yang datang di sini mulai menunjukkan hidup di dalam kekudusannya. Amin. Ketika Allah di pihak kita, ketika kita berjalan, Tuhan, Engkau Immanuel menyertai aku. Dan saudara akan berkata, aku akan turuti apa yang menjadi teladan hidupmu, Tuhan. Amin. Daud berkata, ketika aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Hari ini tindasan yang kau rasakan. Hari ini yang saudara dan saya kalau berjalan dengan terhimpit tekanan, itu berarti saudara sedang menjalankan Matius 7 ayat 14. Bahwa pintu yang dilewati untuk menuju jalan kehidupan itu sempit. Sesak saudara, pintunya tidak lebar. Itu berarti saudara mau tidak mau, siap tidak siap di akhir zaman ini, saudara sedang dipersiapkan Tuhan. Melewati masalah, melewati tekanan. Saya ajarkan bereaksi benar ya. 4P. Ya, saudara boleh catat. Ketika setiap tekanan terjadi, ketika saya bisa melakukan reaksi benar, maka saya tahu upah saya luar biasa. Amin. P yang pertama, jaga perasaan. Ya, hati. Ini paling penting. Ketika ada keadaan buruk, saudara harus setting hati saudara damai, sejahtera, sukacita. Aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan sampai satu hari karena masalah sukacita saudara dicuri sama iblis. Saudara biarin dibunuh, lama-lama dibinasakan. Dibunuh rohaninya, lama-lama saudara kering rohaninya terhadap Tuhan. Kecewa, ya. Itu yang pertama. P yang kedua adalah jaga perkataan, ya. Mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, mau keadaan hari ini ditolong, tidak ditolong ya tetap haleluya. Karena kita percaya bahwa ada waktu yang indah, Tuhan pasti akan membuat semuanya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita tahu ketika kita mengucap syukur, kita ini di ujung akhir hidup kita bukan kehancuran, tapi mengucap syukur karena di akhir hidup kita selalu hidup berkemenangan. Amin. Yang ketiga, P yang ketiga adalah jaga pikiran. Ya, jaga pikiran. Jadi berpikirlah positif. Ya, jadi berpikir harus positif. Jangan sampai kita itu pikirannya negatif, saudara ya. Ada sesuatu yang buruk dipikiri, kalau ini terjadi berarti A, nanti plus B jadinya ini, ya nggak bisa. Cara kerja Tuhan 1 + 1 bukan 2, ya. Mau keadaan hari ini kayak apapun, Tuhan itu sanggup. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi dengan pikiran kita. Mana mungkin sih Tuhan, kalau keadaanku seperti ini bisa besok jauh lebih baik? Nggak mungkin, percayalah. Kalau jalan di laut bisa dibuat, kita percaya tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bisa tiganya, maka perbuatan kita pasti positif. Amin. Saudara tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat.
Sekalipun saudara disakiti mau 70 kali 7, saudara akan berkata, aku tetap akan mengampuni. Amin. Amin. Saya belajar saudara, ketika saya berharap bahwa ketika saya baik dengan suami saya pada waktu dia bermasalah, harapan saya dia bereaksi benar. Tapi ketika dia bereaksi salah, saya sakit hati saudara. Ya, dalam hati saya ketika saya sudah baik sama kamu, kamu masih jahat sama saya sakit hati. Tapi ketika saya mengerti bahwa hidup saya mau melakukan segala sesuatu buat Tuhan, saya langsung ambil komitmen. Kamu mau baik sama aku, ya aku tetap baik sama kamu. Kamu mau jahat sama aku, mau balas yang baik dengan yang jahat, ya aku tetap baik sama kamu. Karena aku mau jadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin saudara. Itu 4P yang harus saudara lihat. Ketika saudara bisa bereaksi benar dalam keadaan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, jangan lupa kalau saya diajarkan jemaat saya sudah tahu 3B 4P. B yang 3B adalah bersuka cita, berbahagia dan bersyukur. Ketika bangun pagi, iblis itu tidak pernah tinggal diam juga. Coba selidiki. Kalau bangun pagi ada masalah, iblis juga tanam, masalahmu, hutangmu, sakitmu, keadaanmu. Selalu seperti itu. Ya, dan ketika saudara tangkap itu, jujur, saudara menyembah Tuhan itu anteng. Mau masuk dalam hadiratnya, kanan ingat utang, kiri ya Tuhanku, ya. Saudara akan susah naiknya. Tapi ketika bangun pagi, saudara sudah berkata, Tuhan apapun keadaannya, aku mau bersuka cita, aku mau berbahagia, aku mau bersyukur. Aku tidak melihat masalah karena masalah itu bagianmu. Bagianku adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita bisa bersuka cita, berbahagia, bersyukur, wow, kita nyembah Tuhan pun wow. Amin. Amin. Ya, yuk kita nyanyi. Kita percaya bahwa pulang dari tempat ini, saudara punya semangat yang baru. Amin. Pola pikir yang baru. Saudara nggak akan diperbudak oleh masalah lagi. Tapi justru masalah harus takut kepada anak Tuhan. Amin. Karena takut kenapa? Karena masalah akan dirubah menjadi berkat. Saudara, bukan jadi kesialan, kehancuran. Justru masalah itu adalah berkat buat kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Saya selalu nyanyikan lagu ini kalau saya nyembah Tuhan. Saya kagum dengan caranya menolong hidup saya. Sekalipun pertolongannya itu tidak instan, saudara. Ya, Tuhan kita itu bukan kayak pesulap bim salabim. Jadi, enggak ya. Tapi saya kagum bagaimana dia menuntun hidup saya. Bagaimana dia menuntun hidup saya di tengah lembah kekelaman menuju air yang tenang, itu saya kagum banget. Dan ketika saya nyanyi lagu ini saya bisa nangis, saudara. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Saudara boleh berdiri. Saudara nyanyikan lagu ini. Saudara kagum dengan cara Tuhan, bukan karena hari ini belum ditolong. Dipuji, ku kagum. Saudara, ketika kita berkata bahwa hidup
Tuhan, aku tahu bahwa hari ini aku datang dengan rasa capek, lelah, beban beratku Tuhan. Aku merasa bahwa hidupku sedang di ujung tanduk. Dan aku merasa bahwa hidupku sudah tidak punya pengharapan lagi. Saya beritahu saudara kebenarannya, bahwa hari ini engkau jangan pernah memilih untuk menyerah. Kalau engkau sudah berpikir aku di titik mau menyerah, Tuhan berkata hari ini, aku tidak pernah menyerah terhadap engkau anakku. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itulah cara kerja Tuhan yang tidak pernah menyerah. Kalau saudara dan saya mau menyerah hari ini, saudara berkata, ampuni aku Tuhan. Walaupun hari ini engkau di titik malam, engkau di titik tengah goyah, engkau di titik tengah jatuh, percayalah, tangan Tuhan akan menopang saudara dan saya hari ini. Ketika engkau berkata, Tuhan bentuklah aku, ini bejanamu, aku mau Tuhan kau bentuk menjadi serupa dan segambar. Sehingga ketika orang lain melihat hidupku, orang lain bisa memuliakan namamu. Ketika orang melihat proses hidupku, di mana ketika aku bereaksi benar, itu membawa orang untuk datang kepada engkau. Saudara boleh angkat tangan. Saudara boleh angkat tangan. Saudara berkata, ini aku Tuhan. Aku mulai sekarang aku berpikir aku tidak akan pernah menyerah. Aku terus akan menyelesaikan pertandinganku Tuhan. Aku akan menyelesaikan sampai di garis finish seperti Rasul Paulus yang berkata, finishing well. Terima kasih Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat tetesan air mata dalam hidup mereka. Engkau melihat beban dalam hidup mereka gak mudah Tuhan. Tapi ketika mereka memutuskan tidak pernah menyerah, kami percaya Tuhan, kekuatan supranatural itu akan terjadi Tuhan. Bahkan mujizat itu akan terjadi Tuhan. Engkau akan memberi dia kelegaan untuk mereka mau melanjutkan, bahwa mereka akan move on Tuhan. Mereka akan berjalan maju Tuhan. Sekalipun dengan bercucuran air mata, tapi kami percaya janjimu, kami pulang dengan bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk mereka cakap menanggung segala perkara. Berkati tempat ini Tuhan, Pak Herman dan Bu Herman sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Engkau akan kirim banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Dan ketika mereka semua berubah, mereka fokus dengan kekudusan, maka tempat ini tidak akan lagi cukup Tuhan. Kami percaya Bapa, karena ketika hidup kami jadi teladan Kristus, kami sedang dibangun di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat di tempat ini. Kami percaya hidup kami pulang tidak sama lagi. Kami tidak lagi pusing dengan masalah. Masalah boleh berlanjut, tapi kami tahu kasih setiamu juga terus berlanjut atas hidup kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.